diterjemahkan dalam bentuk praktis sifatnya. Maka dimanapun kita hidup, kita harus paham bagaimana mengoneksi, merelasikan, menghubungkan antara kesucian ayat-ayat Allah dengan realita kehidupan kita. Jadi saya hidup di Amerika misalnya, ini gimana ya? Di samping kanan saya ada Yahudi, di samping kiri saya ada Kristen, depan saya ada Hindu, Buddha. Ini gimana menurut Al-Quran? Petunjuknya gimana hidup itu? Kalau di Indonesia kan Muhammad, Abdullah, Umar itu sudah kita kan Assalamualaikum, hal biasa. Tapi kalau di sana dengan orang Amerika gimana itu hidup? Nah ini petunjuknya gimana itu? Apakah saya paham hidup di Amerika itu ayati? Jadi ayati bukan sekedar hafal seperti tadi Ibu Aisyah sebutkan, menghafal surah Al-Baqarah tapi nggak paham juga. Nah ini pentingnya, di ayati itu artinya punya pedoman kami. Maka dalam berdakwah misalnya yang kami jalani, jangan sampai berdakwah tanpa pedoman. Punya pedomannya. Salah satu pedoman terpenting dari berdakwah itu adalah ini untuk santri perlu komunikasi. Komunikasi itu salah satunya adalah bahasa. Maka belajar bahasa yang baik, termasuk bahasa Indonesia. Apalagi ditambah bahasa Arab, bahasa Inggris. Mungkin nanti ditambah dengan bahasa asing yang lain. Dalam dunia yang terbuka sekarang ini, kita harus siap hidup di mana saja. Bahkan hidup di mana saja, tapi mindset kita ada di mana-mana. Mungkin kita hidup di Goa, tapi kita merasa kita menjadi bagian dari New York dan siap menjadi orang New York. Mungkin kita di Kajang, kita siap menjadi orang Australia. Kenapa kita siap untuk menjelajahi dunia? Adik-adik semua kalau punya HP misalnya nanti masuk ke internet itu sudah menjelajahi dunia ini. Dan itu memerlukan petunjuk di ayat itu. Komunikasi yang kami lakukan di sana bukan komunikasi utang. Kalau kita tidak terlempar kita. Bagaimana berbicara tentang Islam kepada orang Amerika? Tentu berbicara beda dengan ketika di Makassar. Saya ceramah di Makassar, ceramah di Al-Markas, ceramah di manapun, ya sudah tahulah kejiwaan Makassari. Tapi kalau kita sampai di Amerika, tahu nggak kita menyampaikan dengan komunikasi yang tepat? Itu ayatnya semuanya itu. Segala sesuatu yang kita pelajari dalam hidup ini untuk menjadi pedoman itu ayati bi ayati. Maka jangan sampai kita hampa dari ayat Allah. Pelajari dari sini. Ini fondasinya sampai. Kemudian wala taniya. Lataniya itu kira-kira kesimpulannya jangan merasa untuk sukses itu simsalabim sifat. Oh maunya besok langsung jadi. Perjalanan hidup kita panjang. Kalau adik-adik SMA kelas 1 coba minimal di pondok ini mungkin 6 tahun ke depan. Minimal itu perjalanan panjang. Dari situ saya akan pergi kemana di universitas. Dari universitas itu kemudian saya akan kemana. Jadi lataniya itu jangan merasa ingin potong. Ingin semua terjadi pada saat ini. Perjalanan itu panjang, perjuangan itu panjang. Saya berdakwah di Amerika ini seperti tadi saya katakan sudah hampir 29 tahun. Ya saya belum merasa bahwa sudah berhasil, tapi saya yakin akan berhasil. Mungkin saya lihat, mungkin saya tidak akan lihat lagi, mungkin 100 tahun yang akan datang. Tapi perjalanan dakwah untuk berhasil panjang. Ya. Maka adik-adik harus mempersiapkan perjalanan panjang itu. Dan bagaimana caranya? Berbuat tekad, bersihkan niat, taruh harapan yang jauh, besarkan cita-cita. Lalu jalani. Dan perjalanan itu yakini bahwa ini perjalanan panjang. Jangan pernah putus asa. Nah, yang terakhir kemudian Allah mengatakan fi dzikri. Artinya apa? Selalu yakini bahwa semua itu dibawa kendali Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya cuma ingin mengatakan begini bahwa pondok pesantren ini mungkin sekarang ini nampak seperti sederhana. Beruntunglah adik-adik semua ini punya fasilitas. Dulu kita di Bawang nggak bisa seperti ini. Kita main bolanya di atas batu. Ya. Kita juga becek istana. Asrama kita kadang hujanan, kadang atapnya dari seng. Kalau lagi anginnya keras, sengnya terbang. Itu baru pesantren kita. Ini fasilitasnya luar biasa. Ya, fasilitasnya luar biasa. Jadi nggak ada alasan untuk mengeluh banyak ya. Jadi harus betul-betul dijadikan ini sebagai fondasi. Dan beberapa ada istilah mahfuzat dari pesantren. Artinya hafalan-hafalan singkat, kata-kata singkat satu. Man sabara wa fara. Siapa yang bersabar dia akan beruntung. Nansara al-qabi masalah. Siapa yang menjalani jalannya dia akan sabar. Maka semua ini kita lakukan dan semua itu bermula dari pondok pesantren ini.
Saya mungkin menutup ya bahwa kami juga di sana sedang berupaya untuk mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah lokasinya sudah kita miliki seperti tadi sebutkan 10,5 hektar. Ini perjuangan panjang. Baru dari tahun 2019, 2018, 2019 kita boleh lokasinya ada gedung-gedung yang sudah kita renovasi dan kita sudah memanfaatkan. Santri-santrinya dari berbagai belahan dunia. Dalam artian orang Amerika tapi asal usulnya dari berbagai latar belakang. Ada keturunan Pakistan, keturunan Bangladesh, keturunan Arab, keturunan Afrika, dan Indonesia juga kamu di sana. Karena Muslim Amerika itu Muslim internasional. Ya. Jadi doakan juga mudah-mudahan kami bisa segera memiliki pesantren yang full time. Amin. Dan sudah dimudahkan dan juga di sini kita mendoakan mudah-mudahan pondok pesantren ini betul-betul menjadi salah satu cikal bakal untuk kebangkitan pendidikan Islam. Amin. Dan bagaimanapun nanti kedepannya Allah akan menentukan, tapi yang pasti dengan niat yang ikhlas karena Allah tidak akan pernah ada yang sia-sia. Makanya kita doakan beliau Pak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangen juga mudah-mudahan beliau ini Allah berkati selalu, Allah berikan kesehatan yang prima, umur yang panjang, kemurahan dan kesuksesan dalam apapun yang beliau niatkan, dan tentunya Allah berikan ridha dunia akhirat. Saya kira begitu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doanya sekali lagi. Kami juga tidak mudah kembali di Amerika itu. Islamofobia tinggi, ya, tapi ya kita berusaha untuk selalu menjalani olehnya kehidupan di atas samudera ombak yang bergoyang keras itu, dan insya Allah justru goyangan ombak ini membawa kita lebih cepat sampai ke tujuan. Ya, karena semakin kita tertantang, semakin kita akan kuat. Orang Muslim itu tidak pernah lemah dari tantangan. Kalau kita lemah dari tantangan berarti kita tidak sadar menang. Hasiban nasuan yang perempuan yang bulu amanah, wahum la yafqahun. Maka pasti kita akan gagal. Dan semakin kita tertantang, insya Allah semakin kita kuat menjalani apa yang harus kita jalani. Demikian kata Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.